Selamat siang Ibu. Sehat? Alhamdulillah. Harus. Mohon izin ya, saya akan melakukan observasi pasca supervisi sesuai dengan kemarin kita sudah lakukan, itu ada pra observasi, kemudian kita lanjutkan observasi, dan hari ini kita akan lakukan untuk pasca observasi. Ya. Tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Sedangkan tujuan kegiatan pasca observasi adalah untuk refleksi atau evaluasi mengenai observasi yang sudah dilakukan pada hari kemarin. Bagaimana nih perasaan Ibu saat melakukan pembelajaran kemarin? Tentu saja sangat senang sekali Bu, karena melihat antusias murid dengan adanya praktek sesuai dengan medianya yang juga yang memadai, dan juga ada penyalaan musik, jadi anak-anak jadi senang gitu, jadi suasana jadi hidup. Hal yang baru ya, betul, hal yang baru buat siswa. Pemutaran musik, iya betul, PSE-nya, kemudian prakteknya juga percobaan. Jadi anak-anak antusias sekali ya. Menurut Ibu, apakah proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu sesuai dengan yang Ibu rencanakan yang dituangkan dalam RPP atau belum? Sesuai, cuman ada kendalanya itu aja sih waktu. Kemarin asik ya. ya. Karena anak-anaknya saking aktifnya, jadi cuman sifat saya itu ada 3, jadi nggak semua dapat disampaikan gitu, karena waktunya keburu habis. Manajemen waktu. Iya betul. Boleh Ibu ceritakan hal yang memuaskan dan yang belum memuaskan dalam pembelajaran yang kemarin kita sudah lakukan? Ya, kalau yang memuaskannya, alhamdulillah anak-anak karena ada praktek ya, jadi lebih cepat memahami materi gitu. Yang memuaskannya itu, yang kurang puasnya itu waktu, yang tadi itu waktu, dan juga ada beberapa siswa juga yang kayak nggak ini gitu, nggak bergiliran kayak gitu. Jadi anak-anak itu ada yang mendominasi. Iya betul ya Bu ya. Jadi dalam kerja kelompok itu ada sebagian yang mendominasi, jadi yang lainnya kurang aktif. Iya betul. Menurut Ibu bagaimana nih ketercapaian kompetensi murid jika kita dalam persentase berapa persentase? Alhamdulillah Bu, 80% udah paham gitu siswa, yang sisanya belum 20%-nya. Alhamdulillah 80% sudah berhasil. Iya, kemudian yang 20%-nya belum. Kira-kira yang 20% itu yang belum mencapai kompetensi itu hambatannya apa nih kira-kira? Ada yang beberapa sih emang siswa yang kurang percaya diri, dan juga tadi teh yang apa sih, yang kelompok yang mendominasi, ada teman yang nggak kebagian, jadi udah kurang percaya diri, terus juga didominasi sama yang tadi pengen dia aja, jadi belum ini gitu. Jadi karena ada yang mendominasi ya, itu betul. ya. Dan itu kepercayaan diri anak-anak yang harus kita motivasi terus gitu ya Bu. Nah, kalau yang tadi kan kesulitan pada anak-anak nih. Nah, yang sekarang Ibu rasakan kesulitan Ibu, menurut Ibu apa nih yang dirasa saya tuh kesulitan dalam hal ini, dalam pembelajaran kemarin? Itu apa sekali waktu, manajemen waktu yang belum bisa harus ditingkatkan, manajemen waktunya. Karena padahal di RPP sudah itu ya alokasi waktunya ya. Tapi karena kemarin terlalu asik dengan permainan gitu, dengan nyetel musik gitu ya. Nah, menurut Ibu bagaimana nih cara untuk mengatasi kesulitan baik di murid ataupun yang Ibu rasakan sendiri gitu? Kesulitannya menurut Ibu bagaimana nih cara mengatasi kesulitan yang dihadapi murid ataupun yang dihadapi Ibu? Itu kita insya Allah saya akan mengadakan itu pelajaran berdiferensiasi, karena tadi kan ada karakter anak yang berbeda-beda itu. Jadi dengan diferensiasi dan kemudian sosial emosional, betul. Jadi tidak ada lagi nanti anak yang mendominasi, betul. Ya Bu ya. Jadi nanti kita bisa mengcover kebutuhan belajar siswa.
Ibu, sekarang mari kita identifikasi ya dari pembelajaran yang tadi sudah oke, apa nih yang perlu ditingkatkan? Yang oke tadi udah mempersiapkan dengan persiapan yang sesuai, dan yang perlu ditingkatkan itu cara pembelajaran berdiferensiasi dan juga peningkatan sosial emosional. Jadi Ibu memang sudah membuat rencana pembelajarannya sudah dibuat secara matang Iya, ya Bu ya. walaupun belum maksimal kok. Dari strategi pembelajaran yang tepat, metodenya yang Betul, tepat, medianya, medianya alhamdulillah. juga. Gitu. Nah, tadi yang saya lihat tuh berarti Ibu tuh diferensiasi sebetulnya, tapi diferensiasi proses ya Bu Iya. ya. Nah, rencana Ibu nih selanjutnya bagaimana nih untuk agar Ibu tuh bisa mengcover semua kebutuhan murid? Mengcover kebutuhan murid. Ya tadi Ibu yang akan memberikan motivasi ke siswa itu dengan metode yang tepat, lebih tepat lagi, dan juga iya betul ya. itu, dan juga yang tadi itu apa sosial emosional tadi agar merata. Kita tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu kan memang kita melihat kebutuhan belajar murid gitu ya. Jadi semua karakteristik murid yang unik itu dapat kita cover, dan dengan PSE murid-murid itu bisa fokus belajarnya. Ya. Lebih fokus lagi dalam pembelajaran. Nah, kira-kira kapan nih Bu akan melakukan rencana yang sudah Ibu lakukan? Tentunya secepatnya Bu, biar bisa nggak sih saya melakukan yang baru itu, pembelajaran yang secepatnya. Menyiapkan rancangan terlebih dahulu tentunya ya. Iya. Nah, komitmen Ibu nih ke depannya bagaimana? Tentunya saya harus lebih memahami karakteristik murid, karena kan tadi anak itu kan unik, jadi harus lebih memahami dan juga mengcover kebutuhan belajar mereka yang tadi berbeda itu kan. Terima kasih banyak nih Bu ya. Ya, sama-sama. Mohon maaf nih kalau misalkan pas kemarin saya ada di kelas Ibu saat Ibu pembelajaran, jadi mungkin Ibu juga merasa sedikit terganggu dengan adanya saya. Enggak, terima kasih Bu. Jadi ada perbaikan. Mohon maaf, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan, kemudian apa yang sudah jadi komitmen Ibu itu tadi akan terlaksana, dan kita dapat memenuhi semua kebutuhan murid, dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pokoknya ujungnya bertumpu pada kebutuhan siswa ya, pada siswa. Terima kasih ya Bu. Jangan bosan-bosan mengingatkan. Kita sharing-sharing. Iya betul. Terima kasih. Ya, sama-sama.